Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Sutar dengan NIM D1011221118 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Oke, dalam video atau kesempatan kali ini saya akan mengulang sedikit tentang praktikum yang kemarin kita laksanakan, yaitu praktikum teknologi bahan konstruksi membuat beton. Nah, untuk pembuatan beton sendiri ada beberapa tahapan atau proses yang dilaksanakan, mulai dari analisa dan parameter bahan, kemudian mix design, perhitungan komposisi atau proporsi bahan, kemudian job mix, lalu yang terakhir yaitu pengujian, baik itu uji tekan, uji tarik belah maupun uji modulus elastisitas. Oke, kita masuk yang pertama dulu, yaitu analisa dan parameter bahan. Analisa dan parameter bahan sendiri itu terbagi beberapa tahapan, kurang lebih ada 9, yaitu yang pertama itu ada pengujian berat isi atau volume. Yang kedua, pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar dan halus. Kemudian yang ketiga itu pengujian kadar air dalam agregat kasar dan halus. Yang keempat itu ada pengujian kadar lumpur. Yang kelima, pengujian kadar organik. Yang keenam, pengujian analisa saringan, baik agregat kasar maupun halus. Yang ketujuh itu ada uji keausan menggunakan mesin abrasi Los Angeles. Yang kedelapan itu pengujian semen, yaitu berat jenis semennya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan itu kita pengujian air. Nah, dari kesembilan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang berat isi, pengujian berat isi atau volume agregat kasar dan maupun halus. Untuk pengujian berat isi itu dilakukan terdapat ada dua kondisi, yaitu padat dan gembur. Yang pertama kita ke kondisi padat dulu ya. Untuk kondisi padat sendiri itu tahapannya, agregat yang telah disediakan itu kita masukkan ke dalam wadah berukuran sekitar 20 kilo, itu kita masukkan sepertiganya dulu, jangan penuh. Jadi kita masukkan sepertiganya dulu. Setelah itu kita tumbuk dengan besi lurus atau kita tusuk-tusuk itu sebanyak 25 tumbukan, yang bertujuan agar memadatkan agregat tersebut dalam wadah. Kemudian kita guncangkan sedikit, lalu kita isi kembali hingga menjadi 2/3 dari volume totalnya. Setelah 2/3 kita isi, kita tumbuk lagi sebanyak 25 kali, kemudian kita getarkan. Dan yang terakhir kita masukkan lagi hingga penuh, kemudian kita tumbuk lagi sebanyak 25 tumbukan, kemudian kita ratakan. Setelah kita ratakan baru kita timbang. Nah, prosedur ini berlaku terhadap perlakuan sama baik untuk menghitung berat isi agregat kasar maupun halus dalam kondisi padat. Untuk kondisi gembur sendiri itu dilakukan tanpa tumbukan. Jadi tinggal kita masukkan agregat ke dalam wadah tersebut sampai penuh, kemudian kita ratakan bagian atasnya, lalu kita timbang. Nah, kita sudah memperoleh berat dalam kondisi padat maupun gembur. Nah, dari hasil tersebut kita bisa memperoleh berat isi atau volume agregat kasar dan halus. Oke, selanjutnya yang kedua, setelah kita pengujian berat isi, yaitu kita pengujian berat jenis. Untuk pengujian berat jenis sendiri, untuk agregat kasar, yang pertama kita lakukan prosedurnya yaitu kita mencuci agregat kasar atau benda uji, kemudian kita keringkan hingga dalam keadaan SSD. SSD itu benda kering permukaan jenuh. Jadi setelah dalam keadaan SSD itu kemudian kita timbang sesuai berapa yang ditentukan. Kemudian setelah ditimbang kita timbang lagi, tapi kali ini kita timbang di dalam air untuk mendapatkan berat benda uji di dalam air. Setelah diperoleh berat benda uji dalam air, kita angkat, kemudian kita keringkan, kita masukkan ke dalam oven. Setelah kering dalam oven, kita keluarkan, kita timbang lagi. Nah, di situ kan kita sudah mendapat berat benda uji dalam keadaan SSD, kemudian berat benda dalam air, dan yang ketiga berat benda setelah kering. Nah, dari ketiga berat tersebut dapat kita peroleh berat jenis agregat kasar dengan rumus berikut ini. Oke, sudah dapat untuk pengujian berat jenis agregat kasar. Selanjutnya pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus. Untuk agregat halus sendiri
Yang pertama kita lakukan yaitu mengeringkan pasir atau agregat halusnya. Kita keringkan hingga dalam keadaan SSD. Setelah dalam keadaan SSD kita uji dulu menggunakan kerucut terpancung. Nah, itu kita uji SSD-nya apakah di SSD atau tidak menggunakan kerucut terpancung. Apabila sudah dalam keadaan SSD, nah itu kita timbang sekitar 500 gram, kemudian kita masukkan dalam piknometer. Habis itu masukkan air. Setelah itu kita guncang atau kita kocok supaya tidak terdapat rongga udara. Setelah itu kita timbang berat piknometer yang berisi agregat halus dan juga air tadi kita timbang. Setelah diperoleh hasil penimbangan, kita keluarkan lagi agregat halus atau benda ujinya, kemudian kita keringkan di oven. Setelah kering di oven, kita keluarkan, kita timbang lagi berat keringnya berapa, lalu kita menimbang lagi untuk mencari berat piknometer yang berisi air. Nah, setelah dapat 3 persamaan tadi, yang pertama ada berat piknometer yang berisi air dan agregat atau benda uji, kemudian berat benda uji yang telah kering di oven, dan juga berat piknometer beserta air. Itu kita bisa menghitung berat jenis agregat halusnya dengan rumus berikut ini. Oke. Setelah kita mendapatkan berat jenis agregat halus maupun agregat kasar, selanjutnya kita melakukan pengujian kadar air. Untuk pengujian kadar air sendiri tujuannya itu untuk mengetahui berapa persen kadar air yang terkandung dalam agregat tersebut. Oke. Untuk pengujiannya sama, baik agregat kasar maupun halus, itu pengujiannya sama, prosedurnya sama. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan menyiapkan benda uji berupa agregat halus dan kasar. Kemudian kita timbang sesuai ketentuan berapa, misalnya mungkin 500 gram atau berapa gitu, atau 1000 gram. Kita timbang. Kemudian setelah ditimbang, kita keringkan dalam oven. Kita tunggu 24 jam. Setelah 24 jam, kita keluarkan, kita timbang lagi. Kan di situ pasti ada perubahan antara berat benda uji awal yang kita timbang dan juga berat benda uji setelah dikeringkan di oven. Nah, untuk mencari kadar air, kita dapat menggunakan rumus berat benda uji awal dikurang berat benda uji kering oven dibagi berat benda uji kering oven dikali 100%. Seperti rumus berikut ini. Nah, dari rumus itu dapat kita peroleh kadar air yang terkandung dalam agregat tersebut, baik halus maupun kasar. Oke, setelah kita pengujian kadar air, berikutnya kita melakukan pengujian kadar organik. Nah, untuk pengujian kadar organik kemarin kami yang diuji adalah agregat halus ya. Agregat halus. Nah, cara pengujiannya itu yaitu dengan menimbang wadah, kemudian kita timbang benda uji berupa agregat halus tersebut, kemudian kita masukkan, lalu kita tuangkan atau kita masukkan air pencuci, kemudian kita aduk hingga partikel kasar dan partikel halusnya itu terpisah. Kemudian kita siapkan saringan, 2 saringan, yang atasnya itu saringan 1,18 mm, yang di bawahnya itu saringan 0,075 mm. Nah, air cucian tadi yang telah kita pisahkan antara partikel halus dan kasarnya, kita tuangkan ke dalam saringan. Nah, kita lakukan proses ini berkali-kali hingga air pencuci itu bersih atau bening gitu, tidak keruh atau gimana gitu. Nah, setelah itu tercapai, kemudian agregat atau benda uji yang tersangkut atau tertahan dalam saringan itu kita kumpulkan, kemudian kita keringkan dalam oven. Kemudian setelah kering kita timbang. Nah, untuk mencari kadar organik atau bahan organik yang melewati saringan 0,075 mili tadi paling bawah, itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah didapat kadar lumpur, kita lanjut pengujian kadar organik. Nah, kadar organik juga kita sama menggunakan agregat halus ya untuk pengujiannya. Nah, prosedurnya sendiri yang pertama itu kita melakukan memasukkan benda uji ke dalam
botol atau tabung kaca yang bening gitu. Nah, kita masukkan benda uji, kemudian kita masukkan juga larutan NaOH untuk misahkan partikel di dalamnya. Kemudian setelah kita masukkan agregat, masukkan larutan NaOH, kemudian kita kocok hingga merata, hingga tidak terdapat rongga udara. Kemudian kita diamkan selama 1 kali 24 jam sehingga air NaOH tadi, larutan tersebut berubah warna. Nah, setelah 1 kali 24 jam, warna yang terdapat pada air itu kita sesuaikan dengan plat organik. Nah, di situ kita akan tahu bahwa apakah kadar organik ini masih bisa ditoleran atau tidak untuk di mana uji tersebut dijadikan sebagai bahan baku pembuatan beton. Oke, setelah kita melakukan pengujian kadar organik, selanjutnya kita melakukan analisa saringan. Untuk analisa saringan sendiri, tahapan yang kita lakukan itu baik untuk saringan agregat kasar maupun halus itu prosedurnya sama. Yang pertama itu kita menyiapkan saringan dari saringan ukuran besar sampai ukuran kecil. Itu kita urutkan. Untuk yang agregat kasar sendiri itu mulai dari ukuran 19 mm sampai 0,15 mm. Untuk agregat halus itu dari 9,6 mm sampai yang terkecilnya itu 0,15 mm. Setelah itu kita masukkan benda uji baik agregat kasar maupun halus yang telah ditimbang, kita masukkan ke saringan paling atas. Kemudian kita tutup, kita letakkan atau kita pasang pada alat pengujian atau mesin pengguncang itu. Kemudian kita lakukan pengguncangan menggunakan mesin itu selama 15 menit. Oke, kita tunggu selama 15 menit. Setelah itu kita menimbang kembali benda uji yang tertahan di setiap saringan yang ada. Nanti kita akan memperoleh jumlah berat benda uji tertahan maupun yang lolos saringan. Setelah itu kita dapat menghitung untuk fine modulus atau MHB-nya, modulus halus butir. Oke. Setelah kita melakukan analisa saringan, selanjutnya kita melakukan uji keausan menggunakan mesin abrasi Los Angeles. Nah, untuk yang kita uji yaitu agregat kasarnya ya, agregat kasar. Jadi prosedur yang kita lakukan itu pertama kita menyiapkan agregat kasar batu dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian kita timbang. Setelah kita timbang, itu benda uji kita masukkan ke dalam mesin Los Angeles, mesin abrasi Los Angeles. Setelah kita masukkan, kita masukkan juga bola baja. Kemarin pada praktikum kami menggunakan 11 butir bola baja kalau tidak salah. Jadi kami masukkan agregat kasarnya, masukkan bola bajanya, kemudian ditutup rapat. Dari ditutup rapat baru diputar. Putarannya itu sebanyak 500 kali putaran. Setelah 500 kali putaran, nah itu kita tuangkan hasilnya ke wadah, kemudian kita saring menggunakan saringan 1,7 mm. Lalu agregat yang tertahan di saringan 1,7 mm tersebut kemudian kita cuci. Setelah dicuci baru kita lakukan pengeringan menggunakan oven. Setelah kering, kita dapat menentukan tingkat keausan agregat dengan cara berat benda uji awal dikurang berat benda uji akhir. Setelah pengeringan yang tertahan di saringan tadi dikurang, kemudian dibagi dengan berat benda uji awal dikali 100%, maka itu akan memperoleh persen tingkat keausan. Untuk tujuannya sendiri, pengujian kadar tingkat keausan ini bisa dipergunakan untuk perencanaan, baik itu misalnya pengerasan jalan maupun konstruksi beton. Oke, setelah kita melakukan pengujian keausan agregat kasar menggunakan mesin Los Angeles, selanjutnya kita menguji semen yang kita gunakan dalam pembuatan beton, semen Portland. Nah, yang diuji yaitu berat jenisnya. Setelah didapat berat jenis semen yang kita gunakan, kita menguji kualitas air. Pengujian air yang ingin dilakukan yaitu terdiri dari
yaitu pertama kita pengecekan pH, kemudian TDS, dan yang terakhir itu suhu. Untuk pH sendiri yang bagus untuk pembuatan beton itu normal ya, 7, tidak lebih dari, tidak asam tidak basa gitulah. Jadi itu normal, itu yang bagus untuk beton, pembuatan beton. Nah, oke. Kita setelah selesai melaksanakan yang namanya analisa dan parameter bahan, dari mulai tadi berat isi, berat jenis, kemudian kadar air, kadar lumpur, kadar organik, kemudian analisa saringan, lalu tingkat keausan, semen, dan kemudian air. Selanjutnya, setelah kita dapatkan data-data tadi, kita akan melakukan mix design. Mix design sendiri bertujuan untuk mengetahui. Jadi di mix design itu kita menghitung, kemudian tujuannya itu untuk mengetahui komposisi atau proporsi atau perbandingan jumlah antara semen, air, agregat kasar, dan agregat halus. Yang dimana dari komposisi tersebut bisa memenuhi kriteria workabilitas, kemudian durabilitas, kekuatan, ketahanan, dan juga penyelesaian sesuai dengan mutu yang kita tentukan atau mutu yang kita inginkan sesuai dari perhitungan. Nah, acuannya sendiri, perhitungan di dalam mix design itu juga ada standar-standar SNI, kayak seperti SLAM yang kita gunakan pada saat praktikum kemarin itu 75 sampai 100 mm. Itu adalah ketentuan dari SNI-nya. Dan juga pengalian seperti pengalian faktor keamanan dan lain-lainnya. Nah, di situ gunanya mix design untuk menentukan proporsi bahan yang akan kita gunakan. Setelah mix design dilakukan, kita dapat hasilnya berapa nih? Misalnya air sekian, jumlah air sekian, jumlah semen sekian, agregat kasar halus sekian. Nah, kita langsung melaksanakan job mix. Nah, praktikum ini Tekban nih, yang paling ditunggu-tunggu adalah job mixnya. Dalam proses job mix itu banyak sekali yang bisa kami dapatkan di sana. Untuk proses job mix sendiri, itu yang pertama kali kita lakukan job mix ya. Yang pertama kita lakukan itu adalah penimbangan. Jadi kita menimbang bahan air, semen, pasir, batu. Kita timbang sesuai yang kita dapatkan jumlahnya dari mix design. Setelah kita timbang, kita menyiapkan cetakan backcasting ya. Backcasting dengan jumlah 15 silinder besar, 10 kubus, dan 5 silinder kecil. Kemudian kita lapisi oli di permukaan cetakan. Tujuannya agar pada saat cetakan dilepas itu tidak lengket dari beton yang telah kering. Jadi memudahkan untuk melepas backcasting lah, intinya seperti itu. Oke, setelah cetakan disiapkan, kemudian kita menyalakan mesin molen. Kita nyalakan mesin molennya. Setelah nyala, kita masukkan mulai dari agregat halus, agregat kasar, pasir, batu, semen, dan air yang terakhir. Untuk memasukkan air itu kita per tahap ya, tidak langsung semuanya kita masukkan sedikit demi sedikit hingga adonan beton itu tercampur rata. Kemudian kita lakukan pengujian SLAM. Kan SLAM tadi yang kita gunakan adalah standar SNI, yaitu 75 sampai 100 mm. Jadi kita setelah adonan tercampur rata di dalam molen, kita tuangkan sedikit untuk pengujian SLAM. Pengujian SLAM sendiri prosedurnya yaitu kita menggunakan kerucut terpancung yang lebih besar. Nah, kemudian prosedurnya pertama kita masukkan sepertiganya, kita isi sepertiga kerucut tersebut, kemudian kita padatkan, kita tusuk-tusuk atau kita tumbuk sebanyak 25 tumbukan menggunakan besi. Kemudian kita isi kembali hingga isinya 1/2, kemudian kita bukan 1/2, 2/3, sehingga isinya 2/3, kemudian kita tumbuk lagi, kemudian kita isi sampai penuh, kita tumbuk lagi sebanyak 25 kali, kemudian kita ratakan paling atasnya. Setelah itu kita angkat kerucut terpancungnya secara perlahan. Apabila adonan tersebut bagian atas itu runtuh, kemudian itulah yang kita ukur untuk pengujian SLAM-nya. Dari yang runtuh itu berapa senti atau berapa mili.
Jika sudah memenuhi standar yaitu 75 sampai 100 mm atau 7,5 cm atau 10 cm sampai 10 cm itu sudah memenuhi standar, maka langsung kita tuangkan semua adonan dalam molen tersebut ke wadah di bawahnya. Kemudian kita lakukan pencetakan. Untuk pencetakan sendiri itu kita lakukan sama kurang lebih. Pertama kita isi dulu sepertiga dari cetakan atau backcasting, kita isi sepertiga, kita tumbuk sebanyak 25 kali. Setelah ditumbuk 25 kali kita getarkan. Tujuan penumbukan itu agar memadatkan beton yang akan dihasilkan nanti supaya padat tujuannya. Setelah kita tumbuk sebanyak 25 kali kita getarkan. Kita getarkan ini tujuannya untuk menghilangkan rongga udara. Jadi rongga udara dalam cetakan tersebut tidak ada, sehingga beton yang dihasilkan nanti kualitasnya baik, tidak ada rongga udara. Karena rongga udara bisa mempengaruhi kualitas beton. Oke, setelah kita getarkan kita isi kembali menjadi 2/3, kita tumbuk 25 kali lagi, kita getarkan lagi sampai yang kita isi penuh, tumbuk 25 kali, kemudian kita ratakan bagian atasnya, bagian atas cetakan. Nah, setelah cetakan atau backcasting terisi semua, tercor semua, kita diamkan atau kita biarkan kering dalam waktu 1x24 jam. Jadi keesokan harinya itu baru kita buka cetakan atau backcastingnya. Setelah kita buka, keesokan harinya kita buka nih, kemudian dia sudah berbentuk sampel beton, yaitu kubus, silinder besar, silinder kecil. Itu kita lakukan perawatan yang kita lakukan yaitu dengan cara merendam sampel-sampel tersebut ke dalam air yang tersedia di bak. Nah, oke, mungkin sampai situ saja untuk proses job mix, karena sudah selesai sampai beton itu jadi, karena tinggal perawatan saja. Setelah selesai job mix, tahap selanjutnya yang kita lakukan atau langkah berikutnya itu pengujian. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, pengujian yang terdiri dari uji tekan, uji modulus elastisitas, dan juga uji tarik belah. Nah, untuk pengujian sendiri ini kita kategorikan untuk beberapa umur beton ya. Misalnya untuk uji tekan itu kita melakukannya untuk sampel beton usia 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Untuk uji modulus elastisitas dan juga tarik belah itu kita gunakan beton yang berusia 28 hari. Nah, untuk prosedur pengujian uji tekan sendiri, itu yang pertama sampel yang tadi direndam kita keluarkan terlebih dahulu dari rendaman tersebut biar dia kering selama 1 hari. Jadi sampel itu harus kita keluarkan 1 hari sebelum uji tekan. Nah, setelah kering, setelah hari dimana kita akan melakukan pengujian tekan, itu sampel kita timbang terlebih dahulu. Setelah kita timbang, untuk sampel silinder yang berbentuk silinder, baik silinder besar maupun kecil, untuk 3 hari itu pengujiannya silinder kecil dulu ya. Untuk yang sampel silinder itu kita lakukan perhitungan tinggi dan diameter tabung, kemudian diameter silinder maksud saya. Jadi kita ukur tingginya, kemudian diameternya, lalu kita beri garis-garis. Setelah digaris-garis kemudian kita capping. Nah, apa tujuan capping? Tujuan capping ini yaitu sangat penting ya, tujuan capping ini sangat penting. Yang pertama untuk agar pada saat uji tekan itu permukaan yang ditekan itu merata. Jadi enggak cuma satu wilayah yang tertekan. Jadi semua bagian itu tertekan sehingga hasil yang didapatkan itu akurat atau gimana ya? Atau pasti gitu. Soalnya kalau tidak di capping itu permukaan atas silinder itu ada yang miring. Sehingga pada saat diuji tekan itu yang tertekan adalah bagian yang tingginya, sedangkan bagian rendah itu tidak tertekan, mungkin tertekan sedikit. Jadi itu yang menahan kuat beban tekan itu bagian yang tertinggi, sehingga apabila tidak di capping itu akan tidak maksimal atau tidak akurat hasil pengujian tekannya, dan sampel itu akan retak menyamping gitu, tidak retak secara keseluruhan. Jadi tidak akurat kalau tidak di capping. Jadi sebaiknya kita lakukan pengappingan. Itu berlaku hanya untuk
silinder besar, silinder yang berbentuk silinder. Untuk kubus karena dia permukaan udah rata jadi tidak perlu dikeping. Nah, setelah pengepingan kita letakkan sampel-sampel yang akan diuji satu persatu ke dalam mesin uji tekan. Nah, setelah itu dilakukanlah pengujian tekan. Pengujian tekan kemudian dicatat berapa hasil pengujiannya. Setelah pengujian tekan, kita ada juga pengujian modulus elastisitas. Untuk prosedur pengujian modulus elastisitas sendiri, itu yang pertama kita lakukan sama. Yang pertama kita keluarkan sampel 1 hari sebelum pengujian, kemudian kita timbang, kita ukur tinggi, kemudian diameter, lalu kita beri garis-garis. Setelah itu kita capping yang untuk silindernya. Karena yang untuk uji modulus elastisitas itu kita menggunakan silinder besar. Kita capping, setelah di capping kita pasangkan alat pengujian modulus elastisitas. Kita pasangkan pada beton tersebut yang dimana ada jarum yang menunjukkan tingkat keelastisitasan beton tersebut. Setelah dipasang alat uji modulus, kemudian kita letakkan sampel yang telah dipasang alat tadi ke dalam mesin uji tekan. Kita letakkan dengan posisi pas, kemudian dilakukan pengujian. Untuk pencatatan sendiri itu pembacaan dial untuk tingkat modulus elastisitas itu setiap pertambahan uji tekan beban 50 kN. Jadi 50 kN pertama itu berapa pembacaan dialnya, bisu 50 kN berikutnya itu berapa pembacaan dialnya, lalu 50 kN berikutnya lagi berapa pembacaan dialnya. Nah, itu yang dilakukan pada proses pengujian elastisitas. Kemudian dari data-data tersebut kita catat dalam tabel yang tersedia di modul. Setelah itu setelah uji modulus elastisitas, terakhir kita menguji tarik belah. Tarik belah sendiri sama kurang lebih proses pengujiannya. Yang pertama kita keluarkan sampel lagi dari perendaman 1 hari sebelum pengujian. Kemudian kita timbang, lalu kita pasangkan alat untuk pengujian tarik belah. Jadi kita pasangkan alat uji pada sampel beton, kemudian kita letakkan ke dalam alat uji tekan. Nah, setelah itu kita akan menghitung ketahanan sampel tersebut terhadap tarik belah. Nah, jadi itu kita akan mencatat berapa yang dapat ditahannya berdasarkan satuan kilonewton. Setelah itu kita catat. Oh iya, jangan lupa untuk pengujian tekan, pengujian modulus elastisitas itu kita kan itu pasti ada retakan kan. Pas pengujian tekan itu kan akan sampai pada titik maksimalnya. Pas titik maksimal itu beton sudah retak-retak. Nah, untuk retakan tersebut kita garis-garis menggunakan spidol. Bentuk retakannya itu seperti apa? Kalau bentukan retakan merata berarti itu cappingan yang kita lakukan itu sudah rata. Jadi itu akurat. Kalau mungkin retak cuman miring atau sebelah gimana itu bisa jadi kurang maksimal uji tekannya, tidak akurat gitu. Oke. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan selama praktikum teknologi bahan dalam pembuatan beton. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk praktikum pembuatan beton itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama kita melakukan analisa dan parameter bahan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan sifat yang terdapat dalam bahan-bahan yang kita uji, baik itu air, agregat, kasar halus maupun semen yang kita gunakan. Karena itu akan mempengaruhi kualitas beton yang akan kita buat. Kemudian setelah analisa dan parameter bahan, kita melakukan mix design. Mix design itu sendiri tujuannya tuh untuk mengetahui proporsi atau jumlah atau perbandingan antara komposisi beton yaitu air, pasir, batu, dan juga semen, itu perbandingannya berapa untuk kualitas atau mutu beton yang kita inginkan. Nah, di situ itu fungsinya mix design beserta perhitungan-perhitungannya yang menggunakan
perhitungan interpolasi dan ekstrapolasinya. Oke, setelah mix design didapatkan, setelah proporsi bahan didapatkan, lalu kita melakukan mix design. Mix design adalah proses pengecoran, yaitu pelaksanaan dalam pembuatan betonnya itu. Ibarat kata pengeksekusian, pelaksanaannya itu. Oke, dan yang terakhir itu pengujian, yang dimana terdiri dari 3 pengujian, yaitu uji tekan, uji tarik belah, dan uji modulus elastisitas. Oke, mungkin itu saja. Oh iya, dari pengujian sendiri itu kayak uji tarik belah, uji tekan, uji modulus elastisitas, itu tujuan sendiri untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa baik mutu beton yang kita buat. Nah, di situ kita dapat melihat hasilnya berapa, apakah beton yang kita buat itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan perhitungan kita, apakah tidak. Di situ pengujiannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh para penonton. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video saya kali ini masih terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan yang datang dari saya, maupun teori-teori yang saya sampaikan masih tidak benar atau kurang akurat. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mohon maaf apabila video yang saya buat ini tidak sesuai dengan ekspektasi penilaian atau ekspektasi penonton, karena saya membuat video apa adanya yang saya ketahui dan pengalaman yang saya dapatkan dari praktikum teknologi bahan konstruksi dalam pembuatan beton. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.